Saat masuk shift malam, mesinnya masih menyala dan para pekerjanya masih bekerja. Amplop coklat itu sudah ada di atas meja sejak aku pulang sore tadi. Tidak ada perangko, tidak ada nama pengirim. Hanya namaku tertulis rapi dengan tinta hitam yang sedikit pudar. Aku yakin tadi pagi benda itu belum ada. Rumah kontrakan ini sempit, hanya satu ruangan. Dan aku hafal betul setiap sudutnya. Tidak mungkin aku melewatkannya. Aku duduk lama menatap amplop itu. Jari-jariku terasa dingin meski lampu menyala terang. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Aku memang sedang butuh kerja. 3 bulan menganggur membuat logika sering mengalahkan rasa curiga. Akhirnya amplop itu kubuka. Di dalamnya hanya selembar kertas tebal, tanpa logo perusahaan, tanpa stempel resmi. Tulisan diketik rapi, hitam putih, sangat sederhana. Saudara Rangga dinyatakan diterima bekerja sebagai teknisi malam di pabrik gula Cendana. Jam kerja pukul 22.00, 04.00. Ipah dibayarkan tunai setiap selesai shift. Tidak menerima penolakan jadwal. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada kontak HRD. Hanya satu nomor telepon di bagian bawah kertas. Aku mengernyit. Pabrik gula? Setahuku pabrik di daerah sini sudah lama tutup. Tapi aku juga sadar, banyak pabrik tua yang masih beroperasi diam-diam. Bagian paling aneh justru kalimat terakhir, tidak menerima penolakan jadwal. Seolah-olah aku tidak diberi pilihan. Aku menimbang-nimbang cukup lama, lalu menekan nomor itu. Nada sambung terdengar lama, terlalu lama, sampai aku hampir menutupnya. Halo? Suara di seberang terdengar pelan dan serak, seperti orang tua yang jarang minum air. Selamat malam, saya Rangga. Saya dapat surat penerimaan kerja. Ucapku berusaha terdengar tenang. Ya, jawabnya singkat. Tidak ada nada terkejut. Datang besok malam. Maaf, ini pabrik gula yang di daerah mana, Pak? Ada jeda. Nafas di seberang terdengar berat. Cendana. Ikuti jalan utama sampai lampu mati. Jangan datang sebelum malam. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi suara itu kembali bicara sebelum aku sempat menyela. Mandor sudah menunggu. Tut, sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang sudah gelap. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Kata mandor itu terenyang aneh di kepalaku. Seperti kata lama yang jarang dipakai, tapi masih menyisakan beban sejarah. Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena takut, tapi karena perasaan tidak enak yang samar. Seperti berdiri di tepi lubang yang belum terlihat dalamnya. Namun setiap kali logika mencoba mundur, ingatan tentang tagihan listrik dan uang sewa selalu menang. Keesokan harinya aku mencoba mencari pabrik gula Cendana di internet. Tidak ada. Yang muncul hanya berita lama tentang kecelakaan kerja di sebuah pabrik gula puluhan tahun lalu, tanpa nama lokasi yang jelas. Aku menutup ponsel dan menertawakan diriku sendiri. Terlalu banyak berpikir. Menjelang malam aku berangkat. Jalanan semakin sepi, semakin jauh aku melaju. Lampu jalan satu persatu mati, seperti yang dikatakan suara di telepon. Di ujung jalan, bangunan besar itu akhirnya terlihat. Tinggi, gelap, dan jauh lebih tua dari yang kubayangkan. Gerbangnya terbuka setengah. Catnya mengelupas, tapi anehnya di dalam terlihat cahaya. Lampu-lampu menyala, dan dari kejauhan terdengar dengungan mesin. Bau manis khas gula terbawa angin malam, bercampur aroma besi tua. Aku memarkir motor dan berdiri sebentar, menenangkan nafas. Dalam hati aku berkata, ini cuma pabrik Rangga. Aku melangkah masuk. Belum sampai 5 langkah, seseorang sudah berdiri di hadapanku. Pria tua, tubuhnya kurus, mengenakan seragam coklat kusam. Topinya miring, wajahnya pucat. Tapi matanya tajam menatap lurus ke arahku. Kamu Rangga? Tanyanya. Iya, Pak. Ia mengangguk pelan. Ya, saya Suryo, mandor. Nada bicaranya datar, tanpa basa-basi. Ia berbalik begitu saja, memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku sempat melirik ke sekeliling. Beberapa pria lain terlihat berjalan di antara mesin. Semuanya memakai seragam yang sama. Tidak ada suara langkah. Hanya mesin yang terus berdengung, seolah tidak pernah berhenti sejak puluhan tahun lalu. Maaf, Pak,
Aku memberanikan diri bertanya, "Ini pabrik masih beroperasi ya?" Mandor Suryo berhenti melangkah. Perlahan ia menoleh ke arahku. Lampu-lampu di dalam pabrik itu menyala lebih terang dari yang seharusnya untuk bangunan setua ini. Cahaya kuningnya memantul di lantai semen yang lembab, membuat bayangan mesin-mesin besar terlihat seperti makhluk diam yang sedang menunggu perintah. Aku melangkah mengikuti Mandor Suryo. Setiap langkah terasa bergema di dadaku sendiri, bukan di telingaku. Udara di dalam pabrik hangat, bahkan cenderung panas. Bau gula yang manis menusuk hidung bercampur dengan aroma karat dan oli lama. Aneh, pabrik ini katanya hampir tak dikenal orang, tapi mesin-mesinnya terdengar hidup, berdengung stabil seolah baru saja dinyalakan sore tadi. Tidak ada kesan bangunan mati. "Ini besar sekali, Pak," ucapku pelan, lebih untuk memecah keheningan. Mandor Suryo tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan, tongkat kayunya sesekali menyentuh lantai tanpa suara ketukan. "Dulu lebih ramai," katanya akhirnya. "Sekarang tinggal yang perlu saja." Kami melewati deretan mesin penggiling tebu. Roda besi raksasa itu berputar perlahan, padahal aku tidak melihat satupun batang tebu masuk ke dalamnya. Aku berhenti sejenak, memperhatikan lebih dekat. Sabuk mesin bergerak, roda berputar, uap tipis keluar dari sela-sela pipa. Semua tampak bekerja, tanpa bahan. "Mesinnya jalan terus, Pak?" tanyaku. "Tidak boleh berhenti," jawabnya cepat. Terlalu cepat, seperti jawaban yang sudah dihafal. Aku menelan ludah. Di sudut mataku, kulihat beberapa pria berdiri berjajar di dekat mesin ketel. Mereka semua mengenakan seragam yang sama, coklat kusam, lengan panjang, kancing tertutup rapat. Wajah mereka pucat, hampir kelabu, dan tak satu pun menoleh ke arahku. Mandor Suryo menunjuk salah satu dari mereka. "Itu Tarno, bagian ketel. Yang di sampingnya Wagiman dan Kasdi." Aku mengangguk dan mencoba tersenyum ke arah mereka. "Malam, Pak." Tidak ada jawaban, tidak ada anggukan, bahkan tidak ada kedipan mata. Mereka tetap menatap lurus ke depan, tangan bergerak melakukan rutinitas yang sama berulang-ulang. Aku memperhatikan tangan Tarno yang memutar katup. Gerakannya terlalu halus, terlalu pelan, seperti adegan yang diputar ulang berkali-kali. "Biasanya mereka memang pendiam," bisikku. Mandor Suryo menatapku sekilas. "Kerja malam tidak perlu banyak suara." Kami berjalan lagi. Aku mulai sadar satu hal yang sejak tadi menggangguku. Tidak ada suara manusia, tidak ada batuk, tidak ada napas berat, tidak ada gumaman, hanya mesin. Padahal ada cukup banyak orang di dalam ruangan sebesar ini. Aku melirik jam tanganku. Jarumnya bergerak, tapi rasanya waktu di sini berjalan aneh, seolah lebih berat. Setiap detik terasa panjang. Lampu di langit-langit bergetar pelan, tapi tidak ada yang mati. Kami tiba di sebuah ruangan terbuka dengan papan kayu besar di dinding. Papan itu penuh coretan kapur, jadwal shift, angka-angka produksi. Semuanya tertulis rapi, tapi warnanya sudah memudar. "Ini tempatmu," kata Mandor Suryo. "Awasi mesin sampai pagi." "Hanya saya, Pak?" "Iya." Aku melihat sekeliling. "Yang lain?" Mereka sudah di pos masing-masing. Nada suaranya datar, seperti membaca laporan. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya suasana kerja yang tidak biasa. Pabrik tua, pekerja lama, kebiasaan lama, tidak lebih. Tapi saat Mandor Suryo berjalan pergi, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terpaku. Di lantai yang sedikit basah oleh embun uap, bayanganku terlihat jelas. Mesin-mesin juga punya bayangan, tapi bayangan Mandor Suryo memudar, lalu hilang sebelum ia mencapai ujung ruangan. Aku mengucek mata, yakin itu hanya efek cahaya. Jam dinding di ruang pengawas itu besar dan tua, tergantung miring seolah dipasang terburu-buru. Jarum detiknya bergerak pelan, terlalu pelan untuk sebuah jam yang masih berdetak. Aku duduk di kursi kayu yang keras, menatap mesin-mesin lewat jendela kaca buram di depanku. Dengungannya konstan, tidak naik, tidak turun, seperti nafas panjang yang ditahan. Aku melirik jam tanganku. Pukul 2 lewat sedikit. Aku kembali menatap jam dinding. Jarumnya menunjuk angka yang sama.
Beberapa menit berlalu. Atau mungkin lebih lama, aku tidak yakin. Udara di ruangan ini terasa semakin berat. Panasnya tidak wajar. Keringat mengalir di punggungku. Tapi ketika ku usap lengan, kulitku justru dingin. Aku berdiri dan mendekati jam dinding. Tepat di bawah angka 12 ada noda kecoklatan yang sudah mengering, seperti bekas air yang merembes dari dalam tembok. Jarum menit berhenti tepat di angka 17. 02.17. Aku mengetuk kaca jam itu dengan buku jari. Tidak ada reaksi. Jarum detik masih bergerak, berputar-putar tanpa arti, sementara jarum jam dan menit membeku. Jamnya rusak, gumamku sendiri. Aku kembali ke kursi dan mencoba fokus pada pekerjaanku. Mandor Suryo bilang tugasku hanya mengawasi, memastikan mesin tetap berjalan. Tapi bagaimana caranya mengawasi sesuatu yang tidak pernah berubah? Mesin berputar dengan kecepatan yang sama, uap keluar dengan jumlah yang sama, suara tetap berada di nada yang sama. Seolah-olah pabrik ini terjebak dalam satu momen yang terus diulang. Aku melihat keluar ruangan. Tarno masih di dekat ketel, memutar katup dengan gerakan yang sama seperti 1 jam lalu. Wagiman berdiri di tempatnya, punggung sedikit membungkuk. Kasdi mondar-mandir 3 langkah ke kiri, 3 langkah ke kanan, lalu berhenti. Mengulang lagi. Aku memberanikan diri keluar. Langkah kakiku terasa asing di lantai semen. Tidak ada gema, tidak ada suara sepatu, padahal seharusnya ada. Aku mendekati Tarno dan berdiri di sampingnya. "Mas Tarno," panggilku pelan. Ia tidak menoleh. "Mas, ini sudah jam berapa ya?" Tangannya tetap memutar katup. Wajahnya kaku seperti patung lilin yang terlalu lama terkena panas. Baru setelah aku hampir menyerah, ia berbicara tanpa menoleh. "Masih shift malam?" "Iya, tapi hampir pagi kan?" Tarno berhenti memutar katuk. Perlahan ia menoleh ke arahku. Matanya hitam, kosong, seperti lubang yang tidak memantulkan cahaya. "Di sini," katanya pelan, "pagi tidak datang." Aku mundur 1 langkah. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ada bobot berat di baliknya, seperti kebenaran yang tidak seharusnya diucapkan. Aku beralih ke Wagiman. "Mas, jam dinding di ruang pengawas berhenti." Wagiman mengangguk pelan, seolah aku baru mengatakan sesuatu yang sangat biasa. "Memang begitu? Sejak kapan?" "Sejak malam itu." Mak, jangan diteruskan," potongnya cepat. Untuk pertama kalinya, ada emosi di wajahnya. Bukan marah, tapi takut. "Kalau kamu terus ingat waktu, kamu akan ikut berhenti." Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Aku kembali menatap jam tanganku. Jarumnya masih bergerak, tapi kini Papan absen itu terpasang di dinding dekat ruang pengawas. Sebagian tertutup bayangan mesin yang berputar lambat. Sejak tadi aku berusaha mengabaikannya, tapi setiap kali menoleh, papan itu selalu menarik perhatianku. Kayunya tua, pinggirannya retak, dan permukaannya penuh bekas goresan seperti pernah dicakar sesuatu dengan keras. Aku berdiri dari kursi dan mendekat. Di atas papan tertulis daftar hadir karyawan dengan huruf besar yang hampir luntur. Di bawahnya berjajar kolom nama dan tanggal. Tulisan kapur putihnya rapi, terlalu rapi untuk tempat yang terasa begitu kacau. Aku menggeser pandangan ke kolom tanggal. Baris-barisnya berhenti di 1 angka yang sama. Aku mengernyit. Kukira mataku yang lelah. Aku menelusuri baris berikutnya, lalu baris di bawahnya. Semua tanggal terakhir sama. Tidak ada 1999, tidak ada tahun 2000. Seolah waktu benar-benar berhenti di sana, tidak hanya di jam dinding, tapi juga di catatan mereka. Tanganku gemetar saat mencari nama-nama yang tadi diperkenalkan Mandor Suryo. Suryo, Tarno, Wagiman, Kasdi. Nama-nama itu tertulis jelas, masing-masing dengan tanda hadir di setiap kolom, hingga tanggal terakhir di tahun itu. Tidak ada tanda keluar, tidak ada keterangan berhenti kerja. "Ini bercanda kan?" gumamku pelan. Aku menelan ludah dan mencari kolom kosong. Tidak ada ruang untuk nama baru. Papan itu penuh, seolah tidak pernah diperbaharui sejak lama. Aku hendak mundur ketika mataku menangkap sesuatu di bagian bawah papan,
tertutup bayangan gelap. Ada papan kecil lain, dipaku miring hampir terlepas. Aku mencondongkan tubuh dan meniup debu yang menempel. Debu beterbangan membuat hidungku perih. Tulisan di papan kecil itu tercetak, bukan kapur. Daftar korban kecelakaan ketel uap, shift malam. Jantungku berdegup keras. Aku membaca satu persatu berharap menemukan nama yang berbeda, tapi harapan itu mati pelan-pelan. Suryo, Mandor, Tarno, operator ketel, Wagiman, teknisi, Kasdi, pekerja lapangan. Tanganku refleks menempel di dinding agar tidak jatuh. Kepalaku terasa ringan, seperti darah mengalir terlalu cepat. Tahun kejadian di bagian bawah papan itu sama. Tidak mungkin, bisikku. Aku baru saja berbicara dengan mereka. Suara langkah terdengar di belakangku. Aku menoleh cepat. Mandor Suryo berdiri beberapa langkah jauhnya. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya menatap papan itu lama, seolah menatap kenangan yang tidak pernah selesai. "Kamu lihat papan itu?" katanya pelan, bukan pertanyaan. "Iya, Pak," jawabku lirih. "Nama Bapak dan yang lain ada di daftar korban." Mandor Suryo mengangguk pelan, tidak terkejut, tidak menyangkal. "Kami memang tercatat di sana." "Kalau begitu, yang saya lihat sejak tadi siapa?" Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa membuat udara semakin dingin. "Yang masih bekerja," katanya. "Nama boleh dicatat mati, tapi pekerjaan belum selesai." Aku menggelingkan, kepalaku terasa berat. Ini tidak masuk akal. Pabrik ini seharusnya sudah ditutup. Sudah, untuk orang luar. Aku mundur satu langkah. "Lalu, kenapa saya ada di sini?" Mandor Suryo menatapku lama. Untuk sesaat aku melihat sesuatu di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan ancaman, tapi kelelahan yang sangat dalam. Karena masih ada mesin yang menyala. Dan selama mesin hidup, pabrik ini butuh orang. Aku terdiam. Semua potongan mulai tersambung dengan cara yang tidak kuinginkan. Surat tanpa pengirim, nomor tanpa nama, jam yang berhenti, pekerja tanpa bayangan, nama-nama yang seharusnya sudah tidak ada, tapi masih menandatangani absen setiap malam. Aku menoleh kembali ke papan itu. Di bagian paling bawah ada satu kolom kosong yang tadi tidak kulihat. Kapurnya masih baru, putihnya lebih terang dari yang lain. Di samping kolom itu tertulis satu nama, Rangga. "Tolong, Pak," suaraku bergetar. "Itu salah." Mandor Suryo mengikuti arah pandangku. Ia tidak tampak terkejut. "Belum, Pak," katanya pelan. "Masih kosong." Tangannya mengangkat kapur yang entah sejak kapan sudah ada di genggamannya. Kapur itu berhenti sebeberapa sentimeter dari papan. "Shift kamu belum selesai." Kapur di tangan Mandor Suryo belum juga menyentuh papan, tapi dadaku terasa sesak seolah satu goresan saja cukup untuk mengunci namaku selamanya. Aku mundur perlahan, menjauh dari papan absen itu. Mataku masih terpaku pada namaku sendiri, tertulis lebih terang dari yang lain, seperti baru saja dipanggil. Aku memalingkan wajah dan berjalan cepat meninggalkan ruangan, berusaha menenangkan napas. Dengungan mesin terasa lebih keras dari sebelumnya, menekan telingaku. Setiap langkahku seperti tenggelam di lantai, berat dan lengket, seolah aku berjalan di atas gula yang belum mengeras. Aku berhenti di dekat salah satu mesin besar. Uap tipis keluar dari pipa di atasnya, jatuh ke lantai dan membuat permukaan semen mengkilap. Aku menatap lantai itu dan tanpa sengaja melihat pantulan diriku sendiri. Wajahku pucat, mata cekung, keringat mengalir di pelipis. Di sebelah pantulanku seharusnya ada bayangan lain. Aku menoleh ke arah Tarno yang berdiri tidak jauh dariku. Ia sedang memutar katup, gerakannya lambat dan berulang. Lampu di atas kami cukup terang, lantai cukup basah, tapi di bawah kakinya kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada pantulan, seolah cahaya menolak menyentuhnya. "Mas Tarno?" panggilku pelan. Ia tidak menoleh. Aku berjalan mendekat, berusaha menenangkan diri. Mungkin sudut lampu, mungkin lantainya tidak rata. Aku menggeser posisi, memastikan pantulanku masih terlihat jelas. Bayanganku tetap ada, bayangan mesin juga ada. Hanya Tarno yang tidak. Tanganku bergetar. Aku beralih ke Wagiman dan Kasdi. Keduanya juga sama. Tubuh mereka berdiri di bawah lampu, tapi lantai di bawah kaki mereka mati, kering, tanpa jejak keberadaan, seolah mereka tidak benar-benar menapak di dunia yang sama denganku. "Mas,
Ini bukan lucu, bisikku, lebih ke diriku sendiri. Wagiman tiba-tiba berhenti bergerak. Perlahan ia menoleh ke arahku. Kali ini matanya benar-benar menatap wajahku, bukan menembusku seperti sebelumnya. "Kamu baru sadar," katanya lirih. "Sadar apa?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. "Kami tidak ikut cahaya," jawabnya. "Bayangan itu tanda." "Tanda apa?" Suaraku pecah. "Tanda orang yang masih punya pulang." Kata-kata itu membuat lututku lemas. Aku bersandar pada mesin agar tidak jatuh. Uap panas menyentuh punggung tanganku, tapi rasa panasnya terlambat, seperti sensasi yang datang tidak pada waktunya. "Kalau begitu, kenapa aku masih di sini? Kenapa aku bisa melihat kalian?" Wagiman menatap lantai di bawah kakiku, lalu ke arah bayanganku sendiri yang masih setia menempel. "Karena kamu belum dilepas, masih dicatat," katanya. Aku teringat papan absen, kolom kosong itu, kapur di tangan Mandor Suryo. Dadaku semakin sesak. "Apa yang terjadi pada kalian?" tanyaku, suara hampir tak keluar. Wagiman menoleh ke arah ruang ketel, wajahnya menegang. Malam itu, mesin tidak boleh dimatikan. Mandor bilang produksi harus selesai. Dengungan mesin di sekeliling kami terasa seperti ikut mendengar. Ketel panas, tekanan naik, kami minta berhenti, tapi tidak ada yang berani tinggalkan pos. Aku melihat Tarno dan Kasdi, mereka tetap bekerja, seolah percakapan ini tidak pernah ada. Lalu meledak, kata Wagiman pelan. Dan sejak itu, shift malam tidak pernah selesai. Aku menutup mata sebentar. Ketika ku buka lagi, bayanganku sendiri terlihat sedikit memudar di lantai basah. Tidak hilang, tapi lebih tipis, seperti garis pensil yang mulai dihapus. "Enggak," bisikku panik. "Aku harus keluar." Wagiman menggeleng pelan. "Kalau kamu lari sebelum waktunya, bayanganmu akan tertinggal." "Waktunya kapan?" tanyaku cepat. Ia menatapku lama, lalu mengalihkan pandangan ke jam dinding yang terlihat dari kejauhan. Jarumnya masih membeku. "Kalau pabrik sudah memutuskan, biasanya terlalu terlambat," katanya. Lampu di atas kami berkedip satu kali, lantai kembali kering. Bayanganku masih ada, tapi rasa hangat di tubuhku perlahan menghilang. Aku berdiri di tengah mesin-mesin yang terus bekerja, dikelilingi orang-orang yang tidak lagi memiliki bayangan, dengan satu kesadaran yang membuat napasku tercekat. Selama aku masih bisa melihat bayanganku sendiri, aku masih belum sepenuhnya menjadi bagian dari mereka. Tapi waktu untuk mempertahankannya mungkin tidak banyak lagi. Aku tidak tahu sejak kapan kakiku melangkah ke arah ruang ketel. Tidak ada perintah, tidak ada ajakan, hanya perasaan tertarik yang aneh, seperti ada sesuatu di sana yang terus memanggil tanpa suara. Setiap langkah mendekat, udara terasa semakin panas. Tapi panasnya tidak seperti api, lebih seperti napas yang tertahan terlalu lama. Pintu ruang ketel berdiri di ujung lorong sempit. Besinya tebal, cat merahnya mengelupas, menyisakan warna coklat karat yang menyerupai noda kering. Di permukaannya ada bekas lekukan, seperti pernah dipukul dari dalam dengan tenaga besar. Pegangan pintunya hangat saat kusentuh. Aku menarik napas, lalu mendorong. Pintu itu terbuka dengan mudah, terlalu mudah untuk pintu seberat itu. Begitu masuk, bau menyengat langsung menghantam hidungku. Bau logam panas, uap, dan sesuatu yang lebih pekat. Bau yang membuat perutku mual, seperti daging yang terlalu lama terkena panas. Ruangan ini lebih gelap dari bagian pabrik lain, hanya diterangi lampu gantung redup yang bergoyang pelan tanpa angin. Ketel uap itu berdiri di tengah ruangan, besar, hitam, dan penuh bekas tambalan. Pipa-pipa menjalar ke segala arah seperti urat nadi raksasa. Di beberapa bagian dinding, bekas hangus masih jelas, tidak ditutup, tidak dibersihkan, seolah sengaja dibiarkan sebagai pengingat. Aku melangkah lebih dekat. Lantai di sini tidak rata. Ada bagian yang cekung, seperti pernah meleleh lalu mengeras kembali. Aku membayangkan panas luar biasa yang pernah memenuhi ruangan ini, dan tenggorokanku terasa kering. "Tempat ini," gumamku. "Di sinikah?" Pintu di belakangku menutup. Bukan dibanting, ditutup perlahan, pasti, sampai bunyi klik kecil terdengar jelas. Aku berbalik cepat dan menarik gagang pintu. Tidak bergerak. Aku menarik lebih kuat, tetap terkunci. "Pak,"
Panggilku, "Pak Suryo?" Tidak ada jawaban. Lampu di atas kepalaku bergetar, lalu kembali stabil. Dengungan mesin di luar terdengar lebih jauh, seolah ruang ini terpisah dari bagian pabrik lainnya. "Ada orang di sini?" Suaraku memantul di dinding logam kembali padaku dalam bentuk gema yang terdengar asing. Langkah kaki terdengar dari sisi lain ruangan. Perlahan, dari balik ketel, Mandor Suryo muncul. Ia berdiri beberapa meter dariku. Tongkat kayunya menempel di lantai. "Ini ruang yang tidak boleh kosong," katanya. "Kenapa saya dikunci?" tanyaku. Nada suaraku naik meski aku berusaha menahannya. "Saya cuma mau lihat." Mandor Suryo menatap ketel uap itu lama, lalu menatapku. "Semua yang bekerja di sini harus tahu tempat akhirnya. Saya belum setuju bekerja selamanya. Ini cuma satu shift." Ia tersenyum tipis, senyum yang sama seperti sebelumnya, lelah dan dingin. "Kami juga dulu bilang begitu." Udara di ruangan itu terasa semakin panas. Keringat mengalir dari pelipisku, jatuh ke lantai, tapi saat menyentuh permukaan semen, tetes itu menguap perlahan, meninggalkan noda gelap. "Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kalian mati di sini kan?" Mandor Suryo tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat ke ketel uap itu dan meletakkan telapak tangannya di permukaan besi hitam itu. Kulit tangannya terlihat utuh, tapi gerakannya kaku. "Tekanan naik," katanya pelan. "Alarm rusak. Katup macet." Aku menahan napas. Kami dengar suara besi berteriak. Kami minta berhenti, tapi pabrik ini tidak suka berhenti. Lampu berkedip. Sekejap ruangan itu berubah. Aku melihat kilasan cepat, seperti bayangan yang dipaksa masuk ke mataku. Ruang ketel dipenuhi uap putih pekat. Orang-orang berteriak, wajah-wajah yang sama dengan Tarno, Wagiman, Kasdi, tapi hidup, berkeringat, panik. Pintu ini ditarik dari dalam, dipukul, digedor. "Mandor, bukain! Panas, Pak! Kami nggak bisa keluar!" Aku tersentak mundur. Kilasan itu lenyap. Ruangan kembali seperti semula. Mandor Suryo berdiri di tempat yang sama. Ekspresinya tidak berubah. "Kunci macet," katanya datar, dan saya terlambat memutuskan. "Jadi kalian terjebak?" "Terjebak," ia ulangi. Dan sejak saat itu, ruang ini selalu menunggu. Aku menoleh ke pintu yang terkunci. Tanganku gemetar. "Lalu kenapa saya dibawa ke sini?" Mandor Suryo menatap bayanganku di lantai. Bayangan itu masih ada, tapi pinggirannya semakin kabur. Karena setiap mesin butuh pengganti, dan setiap ruang ketel butuh orang terakhir. "Tidak, saya masih hidup. Saya punya bayangan." "Masih," jawabnya pelan. Ia mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah jam kecil yang terpasang di dinding ruang ketel. Jam itu sama tuanya dengan yang di ruang pengawas. Jarumnya juga berhenti. 02.17. Selama jam itu diam, tidak ada yang keluar dari sini. Dengungan mesin di luar tiba-tiba terdengar lebih dekat, lebih keras, seperti napas besar yang mulai memanas. Aku menatap ketel uap itu, lalu kembali ke pintu yang terkunci, dengan satu kesadaran yang membuat jantungku berdegup liar. Ruang ini bukan sekedar saksi kematian mereka. Ruang ini adalah penjara yang selalu menunggu satu orang lagi untuk menutup shift yang tak pernah selesai. Panas di ruang ketel semakin menekan, bukan hanya di kulit, tapi sampai ke dalam dada. Udara terasa berat, seperti setiap tarikan napas harus dibayar mahal. Aku mundur beberapa langkah dari ketel uap, tapi ruang itu seolah menyempit. Dindingnya terasa lebih dekat dari sebelumnya. Mandor Suryo berdiri diam, menatap ketel seperti menatap sesuatu yang masih hidup. Lampu di atas kami meredup perlahan, lalu menyala kembali. Saat cahaya itu berubah, ruangan kembali bergeser. Kali ini bukan sekedar kilasan singkat. Aku melihat mereka. Tarno, Wagiman, Kasdi. Bukan versi diam dan pucat yang kulihat sekarang, tapi mereka yang hidup. Keringat membasahi wajah, baju kerja terbuka di bagian leher, nafas mereka terengah. Suara mesin jauh lebih keras, meraung seperti binatang besar yang terluka. "Tekanannya naik, Pak!" teriak Tarno sambil menunjuk jarum pengukur yang bergetar liar. Wagiman memukul panel besi. "Alarm mati, katup nggak bisa dibuka."
Kasdi berlari ke pintu dan menarik gagangnya. "Pintu macet! Pak, kebuka sedikit pun gak bisa!" Aku berdiri di antara mereka, tapi tidak satu pun menyadari keberadaanku. Tubuhku terasa ringan, seperti asap, sementara suara-suara mereka menghantam telingaku dengan jelas. Panasnya nyata, ketakutan mereka nyata. Mandor Suryo versi masa lalu berdiri dekat pintu. Wajahnya tegang. Tangannya gemetar memegang kunci. "Tenang," katanya, berusaha menguasai suara. "Kalau mesin dimatikan sekarang, seluruh sistem bisa rusak." "Lebih baik rusak daripada mati, Pak," teriak Wagiman. Jarum tekanan melonjak. Pipa bergetar keras. Suara besi beradu semakin melengking. "Pak, tolong!" Suara Kasdi pecah. "Di dalam panas sekali." Aku melihat Mandor Suryo menoleh ke panel kontrol. Tangannya ragu. Satu keputusan, satu tarikan tuas, tapi detik itu terasa terlalu lama. Ketel uap menjerit. Ledakan itu tidak datang seperti bom, tidak ada cahaya besar, tidak ada hentakan tiba-tiba. Yang ada hanyalah tekanan yang pecah, uap panas menyapu ruangan, dan suara teriakan yang langsung terpotong. Dinding menghitam, lantai meleleh, udara berubah putih. Aku refleks menutup wajah, meski tahu tidak ada yang bisa kulindungi. Ketika pandanganku kembali jelas, aku melihat mereka tergeletak. Tubuh-tubuh hangus, sebagian tertutup uap, sebagian menempel pada lantai yang masih panas. Tidak ada darah, hanya bau menyengat yang membuat perutku mual. Mandor Suryo berdiri terpaku di dekat pintu. Wajahnya kosong, kunci masih di tangannya. "Aku terlambat," bisiknya. Suara itu seperti tidak pernah benar-benar keluar dari mulutnya. Gambaran itu mulai memudar. Suara mesin melemah, lalu kembali ke dengungan yang kukenal. Panas berkurang, ruangan kembali ke wujud sekarang. Gelap, tua, dan sunyi. Aku terhuyung dan bersandar pada dinding. Nafasku terengah, dadaku sakit. "Ini malam terakhir mereka," kataku pelan, lebih ke diriku sendiri. Mandor Suryo berdiri di depanku. Kali ini untuk pertama kalinya, bahunya terlihat sedikit membungkuk. "Dan malam pertama kami tidak pernah pulang," katanya. Aku menatapnya. "Kalian terjebak di saat itu?" Ia mengangguk. "Kami tidak sempat menyelesaikan shift. Pabrik ini tidak mencatat pekerjaan yang ditinggalkan." "Lalu kenapa tidak pergi saja? Kenapa tetap bekerja?" tanyaku. Matanya menatap lantai, tepat di tempat bayangannya seharusnya ada. "Karena rasa bersalah lebih berat dari kematian. Selama mesin hidup, kami merasa masih bisa menebus." Dengungan mesin di luar terdengar semakin stabil, seperti puas. Aku menggenggam tangan, berusaha menahan gemetar. "Dan sekarang," kataku perlahan, "kalian butuh aku untuk menggantikan." Mandor Suryo menatapku lama. "Kami butuh seseorang yang masih punya bayangan, seseorang yang bisa membuka dan menutup." Aku mengeleng. Aku bukan bagian dari kesalahan itu. "Belum," jawabnya. Jam di dinding ruang ketel berdetak sekali. Bukan bergerak, hanya bunyi tunggal, seperti denyut jantung yang sudah lama mati. Aku menoleh ke arah jam itu. Jarumnya masih di 02.17. "Kalau begitu," kataku dengan suara bergetar tapi tegas, "bagaimana caranya mengakhiri malam ini?" Mandor Suryo tidak langsung menjawab. Ia memandang ketel uap, lalu ke pintu yang terkunci, lalu kembali ke bayanganku yang semakin tipis di lantai. Ruang ketel terasa semakin sempit setelah kata-kata itu diucapkan. Udara panas tidak lagi menyengat kulit, tapi menekan dari dalam, membuat napasku terasa pendek. Aku menatap pintu yang terkunci, lalu kembali ke Mandor Suryo. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk pabrik ini, aku melihat keraguan di matanya. "Kalau selalu harus ada yang tertinggal," kataku pelan, "kenapa kalian masih berharap?" Mandor Suryo tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat ke ketel uap, menyentuh besinya yang hitam dengan ujung jari. Tidak ada asap, tidak ada api,
Tapi suara mesin di luar terdengar seolah menunggu keputusan. "Kami tidak berharap pulang," katanya akhirnya. "Kami hanya berharap berganti." Kata itu membuat tenggorokanku tercekak. Berganti, bukan bebas, bukan selesai. "Jadi syaratnya apa?" tanyaku. "Apa yang harus kulakukan supaya bisa keluar dari sini?" Ia menoleh padaku, pandangannya tajam tapi lelah. "Kamu harus menyelesaikan shift." "Aku sudah di sini berjam-jam. Mesin tidak pernah berhenti. Jam tidak bergerak," balasku cepat. "Shift macam apa yang bisa selesai?" Mandor Suryo menghela napas panjang. Suara helaan itu terdengar seperti besi tua yang bergesekan. "Shift ini tidak diukur waktu, tapi tanggung jawab." Aku menatapnya, menunggu. "Kami mati sebelum satu hal dilakukan," lanjutnya. "Ada satu tuas pengaman terakhir. Kalau ditarik, mesin akan berhenti total. Pabrik ini akan kosong untuk selamanya." "Kalau itu ada, kenapa tidak kalian tarik saja?" Mandor Surya menunduk. "Karena yang menarik harus masih hidup." Dada kiriku terasa nyeri. Aku paham sekarang kenapa aku dipanggil ke sini. Bukan untuk bekerja, tapi untuk memutus sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan sendiri. "Apa yang terjadi kalau aku menarik tuas itu?" tanyaku. "Pabrik berhenti," jawabnya. "Kami selesai." "Dan aku?" Ia menatap bayanganku di lantai. Bayangan itu masih ada, tapi sangat tipis, hampir seperti kabut. "Kamu akan dicatat sebagai pekerja terakhir." "Dicatat mati?" tanyaku lirih. "Dicatat selesai," koreksinya. Aku tertawa pendek, tanpa humor. Kedengarannya tidak jauh berbeda. Lampu di ruang ketel berkedip lalu menyala stabil. Di dinding sebelah kanan, sebuah panel kecil yang tadi tidak kulihat kini tampak jelas. Di atasnya, tuas besi berwarna hitam dengan cat yang sudah mengelupas. Di bawahnya, tulisan kecil yang hampir pudar. "Penghentian darurat." Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai mencoba menahanku. Suara mesin di luar semakin keras, seperti menolak keputusan yang akan kuambil. "Kalau aku pergi tanpa menariknya?" tanyaku, meski aku tahu jawabannya. Mandor Suryo menggeleng pelan. "Bayanganmu akan tertinggal, tubuhmu mungkin keluar, tapi namamu akan tetap di sini." Aku memejamkan mata sebentar. Dalam gelap, wajah ibuku muncul. Rumah kontrakan sempit itu, amplop coklat di atas meja. Hal-hal kecil yang tadi terasa sepele, kini terasa sangat jauh dan berharga. "Tidak ada cara lain?" tanyaku sekali lagi. Mandor Suryo terdiam cukup lama. Lalu ia berkata sangat pelan, "Ada satu." Aku membuka mata. "Apa?" "Kamu bisa menggantikan kami sepenuhnya, menjadi mandor berikutnya, menjaga shift tetap berjalan, pabrik tetap hidup." Aku menatapnya tajam. "Itu bukan pulang." "Tidak, tapi itu bertahan." Aku mengalihkan pandangan ke tuas hitam itu. Tanganku gemetar saat ku genggam besinya. Dingin, sangat dingin, berlawanan dengan panas di ruangan. "Kalau aku tarik," kataku pelan, "kalian bebas." Mandor Suryo mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia menunduk sedikit. "Dan kesalahan ini berhenti di kamu." Suara mesin mencapai puncaknya, lalu mendadak stabil, seperti menahan napas. Aku berdiri di depan tuas itu, di antara dua pilihan yang sama-sama berat. Pulang dengan harga yang belum kupahami sepenuhnya, atau bertahan dan menjadi bagian dari malam yang tak pernah berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam. "Kalau aku keluar nanti," tanyaku pelan tanpa menoleh, "apa pabrik ini benar-benar kosong?" Mandor Suryo menjawab tanpa ragu, "Kalau tuas itu ditarik, tidak akan ada lagi yang menunggu." Kata-kata itu menggantung lama di udara. Tanganku mengencang di besi dingin tuas pengaman. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menerima surat itu, aku merasa waktu benar-benar berjalan, bukan di jam dinding, tapi di dalam diriku sendiri. Tanganku menarik tuas itu perlahan. Tidak ada hentakan, tidak ada ledakan, hanya satu bunyi berat, seperti besi tua yang akhirnya menyerah setelah terlalu lama dipaksa bekerja. Dengungan mesin yang sejak tadi memenuhi pabrik melemah.
turun sedikit demi sedikit, sampai akhirnya berhenti sepenuhnya. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang terasa dalam, kosong, seperti ruangan yang baru saja ditinggalkan sesuatu yang sangat besar. Lampu di ruang ketel berkedip, lalu mati satu persatu. Panas menghilang, digantikan udara dingin yang menusuk. Aku terhuyung, hampir jatuh, tapi lantai kini terasa solid, tidak lagi lengket atau bergelombang. Aku menoleh ke arah Mandor Sulio. Ia berdiri tegak, tubuhnya terlihat semakin samar. Wajah pucat itu kini tampak lebih tenang. Di belakangnya, Tarno, Wagiman, dan Kasdi muncul, berdiri berjajar. Untuk pertama kalinya sejak aku melihat mereka, bayangan mereka muncul tipis di lantai. Rapuh, tapi ada. "Shift selesai," kata Mandor Suryo pelan. Aku menelan ludah. "Kalian pulang." Ia mengangguk. Kami dilepaskan. Satu persatu, tubuh mereka memudar, seperti kabut yang tersentuh matahari pagi. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa sakit, hanya keheningan yang terasa lebih ringan. Ruang ketel kini benar-benar kosong. Pintu di belakangku terbuka dengan sendirinya. Aku berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Lorong pabrik gelap, mesin-mesin diam, lampu-lampu mati. Tidak ada lagi bau gula manis, tidak ada uap, tidak ada dengungan. Hanya langkah kakiku sendiri yang akhirnya terdengar jelas, memantur di dinding semen. Aku melewati ruang pengawas. Jam dinding tua itu masih tergantung di tempatnya. Jarumnya bergerak. 02.18. Aku berhenti sejenak, menatapnya, memastikan ini bukan halusinasi. Jarum detik berputar normal. Waktu berjalan. Di papan absen, kapur-kapur lama runtuh menjadi debu. Nama-nama yang tertulis di sana memudar, lalu hilang, seolah tidak pernah ada. Tinggal satu baris di paling bawah. Rangga. Tanganku gemetar. Aku mendekat. Tulisan itu tidak dicoret silang, tidak diberi tanda apapun. Perlahan, huruf-hurufnya memudar sendiri, sampai papan itu benar-benar kosong. Aku melangkah pergi. Gerbang pabrik terbuka lebar. Langit di luar mulai berubah warna, abu-abu pucat pertanda pagi. Untuk pertama kalinya sejak datang, aku merasakan udara segar memenuhi paru-paruku. Aku menoleh ke belakang. Pabrik gula cendana berdiri gelap, sunyi, dan mati. Tidak ada lampu, tidak ada asap, tidak ada suara mesin. Bangunan tua itu terlihat seperti reruntuhan biasa. Dindingnya retak, atapnya berlubang, dipenuhi tumbuhan liar yang menjalar. Seolah-olah pabrik itu sudah lama kosong. Beberapa jam kemudian aku mendengar kabar dari warga sekitar. Mereka heran melihatku keluar dari bangunan yang selama ini dianggap angker dan tak pernah beroperasi. Menurut mereka, pabrik itu sudah ditutup sejak akhir tahun 1998, setelah kecelakaan besar yang menewaskan seluruh pekerja shift malam. Tidak pernah dibuka lagi. Aku tidak menjawab apapun. Aku hanya pulang ke kontrakan kecilku. Di atas meja, amplop coklat itu sudah tidak ada. Tidak ada bekasnya. Tidak ada tanda pernah datang. Malam berikutnya, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan gerbang pabrik. Gelap, sunyi, kosong. Namun sebelum aku benar-benar terbangun, aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Suara mesin. Sangat pelan, sangat jauh. Seperti datang dari tempat yang sudah tidak seharusnya ada apapun di sana.